Teman-teman, sebelum Anda nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Nah, kemudian dimensi ketiga itu bersifat simbolik. Jadi energi ini punya makna yang simbolik yang kita pegang berkaitan dengan sesuatu yang lebih berhubungan dengan aspek psikologis. Misalnya ketika kita bicara energi sebagai kekuatan nasional, ya, energi sebagai kekayaan bangsa, energi sebagai keadilan, itu menunjuk pada energi sebagai sebuah elemen simbolik. Ya. Nah, terakhir saya melihat energi juga bicara soal kebijakan. Jadi bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah, kemudian menggabungkan berbagai elemen tadi, kemudian menempatkan energi sebagai pusat dari agenda kebijakan publik. Nah, dari empat cara kita melihat energi ini, Pak Goris, lalu kemudian pertanyaan yang mau hendak dijawab adalah bagaimana kaitan antara energi dan integrasi nasional. Dia berhubungan dengan tiga, Pak Goris. Pertama dengan materialitas, yang kedua dengan makna simbolik, dan yang terakhir berkaitan dengan kebijakan. Dan itu berhubungan satu sama lain. Ya. Misalnya kita bicara materialitas mengenai infrastruktur transmisi energi, jaringan kabel bertegangan tinggi, spasialitis, ya, perasaan berada dalam satu ruang tertentu gitu. Dulu ketika saya ambil contoh dulu ketika misalnya belum ada tol listrik di Flores itu, jaringan tegangan tinggi yang menghubungkan Labuan Bajo sampai Larantuka itu, orang ada kan tidak pernah berpikir bahwa terang gelapnya mereka itu berhubungan dengan Manggarai kan. Ya. Baru setelah ada infrastruktur listrik itu, baru kita berpikir bahwa kita nih berada dalam satu space, dalam satu ruang yang berkaitan dengan penggunaan energi. Pada saat pipa gas of specialities itu, jadi jaringan energi itu, jaringan transmisi energi itu, transportasi itu, membedak tempat dan ruang. Nah, bayangkan ketika misalnya kemudian Bali dan Jawa, efek ini. Efek paling nyata adalah perasaan saling bergantung. Dan kemudian ketika kita bicara integrasi nasional, ini menjadi dasar dari sense of nation, dari perasaan sebagai bangsa. Gitu. Karena tidak bisa kita hidup terang gelapnya Labuan Bajo kemudian tergantung pada Bali, Bali tergantung pada Jawa, dan Jawa ini kemudian terkoneksi sumber energinya menggabungkan antara pembangkit listrik batu bara, hidro maupun tenaga lain. Yang kedua, fungsi simbolik energi. Ketika kemarin saya mewawancarai, kebetulan kami sedang melakukan riset efek dari penggunaan EBT di beberapa kampung di Ngada. Salah satu yang saya temukan dari jawaban ibu-ibu itu adalah bahwa energi terbarukan ini membuat kami merasa merdeka. Jadi mereka mengatakan kami baru mengalami kemerdekaan setelah berapa puluh tahun tuh. Iya, 76 tahun. Jadi, identifikasi mereka dengan nation kemudian baru justru bertumbuh ketika mereka mengalami terang listrik itu. Iya. Dan kedua, muncul juga identifikasi dengan institusi politik bernama negara. Dari ungkapan mereka bahwa pemerintah itu ternyata ada, gitu. Pemerintah itu hadir. Ya. Dan ketika kita bicara ini di dalam kaitan dengan BBM misalnya, ya kebijakan BBM satu harga Presiden Jokowi itu mungkin dianggap memboroskan anggaran atau dianggap sebagai apapun namanya ya, yang terlalu negatif. Tetapi itu punya makna simbolik yang luar biasa. Ya. Ketika saya tinggal di Papua, kemudian bisa membeli bensin 1 liter 7.000, sama seperti di Jogja, tempat lain. Kemudian saya merasa bahwa saya ini Indonesia.
Saya ambil kasus lain, Pak Boris. Ya. Setiap kali Lebaran, pada saat mau pulang, saya merasa saya sedang terbang ke luar negeri, bukan terbang ke bagian lain dari Indonesia. Mengapa? Harga tiket yang tidak masuk akal. Lebih mahal ya. Nah, kan jauh lebih mahal dibandingkan saya terbang ke Malaysia. Lalu saya pikir, meaningnya adalah, apakah NTT bagian dari Indonesia? Mengapa tiket begitu mahal gitu kan? Nah, dalam kasus energi BBM, ya, pada saat negara menerapkan BBM satu harga, itu makna simboliknya luar biasa. Identifikasi sebagai bagian dari Indonesia muncul karena ada pengalaman bersama di dalam kaitan dengan konsumsi energi itu. Oke? Dan ini semua kemudian berhubungan dengan yang ketiga. Bagaimana kebijakan energi menciptakan keadilan akses ke energi. Nah, pemerintah saya kira melalui pengembangan BBM satu harga, kemudian upaya untuk mendorong tingkat elektrifikasi yang sangat gencar dilakukan dengan segala kekurangannya, menjadi instrumen penting dari pembentukan sense of nation tadi. Karena kemudian di sini nonton TV, kita nonton TV karena ada listrik. Jauh di Sulawesi di nonton TV. Di sini bisa nonton YouTube, bisa nonton YouTube karena ada listrik tadi. Ini baru listrik, belum lagi yang lain. Saya kira itu yang saya lihat berkaitan dengan bagaimana korelasi antara energi dan integrasi nasional. Jadi saya lebih cenderung melihat lebih positif. Itu Pak Bari. Oke, Pak Nik ya, ini menarik sekali ya bahwa energi itu secara simbolik memperkuat persatuan dan kesatuan nasional ya, khususnya misalnya kehadiran listrik atau berbagai macam jenis energi yang bisa dirasakan oleh masyarakat itu membuat mereka merasakan bahwa negara hadir ya. Termasuk juga bagaimana misalnya negara selama ini mengambil berbagai macam kebijakan ya, terutama misalnya kebijakan BBM satu harga. Nah, kalau misalnya kita melihat Nik ya di berbagai daerah ya, misalnya daerah-daerah kita ini kan ada cukup banyak yang menjadi penyumbang energi terbesar ya. Bagaimana Kak Nik lihat terkait dengan distribusi keadilan ya di dalam pemanfaatan energi nasional, misalnya batubara Kalimantan, kemudian sawit dan lain-lain sebagainya yang menjadi komoditas nasional itu bisa dirasakan atau dinikmati oleh daerah-daerah lain yang ada di seluruh Indonesia. Ada dua tingkat pertanyaan yang harus kita jawab dalam soal ini. Pertama adalah bagaimana orang di sekitar sumber itu menikmati energi, ya, apakah itu listrik atau minyak, dengan cukupkan. Sama sekali tidak lucu kalau misalnya sebuah daerah di Kalimantan yang merupakan sumber batu bara lalu listriknya sering mati kan. Itu listriknya nggak ada malah. Yang kedua adalah bagaimana nah itu jadi persoalan. Yang kedua adalah bagaimana sumber dari tempat itu bisa kemudian didistribusikan ke seluruh Indonesia gitu. Pertanyaan pertama itu berhubungan dengan sekali lagi kebijakan pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi daerah asal sumber, misalnya dengan mengembangkan pembangkit di lokasi, ya, di mana ada tambang batu bara, ya pembangkitnya ada di situ, sehingga kemudian pembangkit yang ada di situ bisa melayani kebutuhan dari warga dari daerah di dalam
konsumsi listrik maupun konsumsi BBM. Itu satu. Karena menjadi kalau Aceh misalnya sumber gas alam, kemudian justru listriknya tingkat elektrifikasinya rendah. Gitu. Yang kedua, berkaitan dengan keadilan. Yang pertama, mungkin kita berpikir bahwa pemerintah bisa mentransfer melalui mekanisme apapun, apakah itu dana alokasi umum atau dana alokasi khusus untuk membangun pembangkit jauh dari sumbernya, misalnya kemudian membangun pembangkit listrik tenaga batu bara di mana itu, di Kupang, di Flores gitu. Itu salah satu cara untuk mendorong distribusi. Tapi sebenarnya lebih pada bagaimana keadilan dibangun melalui pembagian beban. Karena tidak mungkin begini, ada risiko bahwa kalau daerah yang jauh dari pusat, misalnya pusat produksi batu bara, taruhlah misalnya di Manggarai. Kemudian untuk memenuhi kecukupan listrik, pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga batu bara. Risiko macetnya sangat besar. Ya. Di era pemerintah sebelumnya itu, kita tidak sebut siapa Bapak Presidennya, itu ada 14 pembangkit yang mangkrak, tidak selesai dibangun. Salah satu sebabnya adalah bahwa sumber pembangkitnya tidak menggunakan sumber energi lokal. Jadi bagaimana mengembangkan sistem energi, kombinasi sistem energi yang memberdayakan sumber daya lokal. Misalnya di Flores tidak ada batu bara, ya panas bumi. Panas bumi dan hidro yang paling mungkin. Dengan demikian kemudian ketahanan energi dihasilkan dari kombinasi antara berbagai sistem energi dan kombinasi antara berbagai jenjang pengeluaran energi. Sehingga kemudian yang saya bayangkan begini, baru PLN sudah bertanggung jawab pada kebutuhan energi berskala besar. Misalnya untuk melayani industri pariwisata di Labuan Bajo, ya sudah itu urusan PLN. Tetapi kemudian pemerintah lokal dibantu pemerintah pusat untuk mengembangkan sumber-sumber energi lokal dari air yang diinterkoneksi dengan grid PLN gitu. Sehingga kemudian kita punya sistem energi yang daya resiliensinya lebih tinggi. Saya kira itu. Oke, ini terkait dengan keadilan ya, keadilan di dalam atau kebijakan pemerintah di dalam distribusi energi nasional ya, atau pemanfaatan energi nasional ya. Sejauh yang Pak Niko lihat, ada nggak kesenjangan antara daerah sebagai basis atau sumber energi itu dengan daerah yang lain, yang misalnya katakanlah batu bara ya, batu bara misalnya, apakah Kalimantan yang menghasilkan batu bara paling banyak itu listriknya juga atau mereka memperoleh manfaat dari batu bara itu? Nah, misalnya masyarakatnya kebutuhan listriknya terpenuhi sampai ke pelosok-pelosok, atau mungkin bahasanya Kak Nik tadi adalah tingkat elektrifikasi ya. Saya rasa ada banyak sekali cara dari pemerintah Jokowi ya untuk meningkatkan elektrifikasi ini. Nah, misalnya di Manggarai itu adalah geotermal ya, pembangunan geotermal, walaupun misalnya berhadapan dengan atau masih ada protes dari masyarakat begitu. Halo, Panik. Halo. Kok suaranya nggak kedengaran ya? Halo, Panik. Halo, halo, halo. 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 Kok suaranya Panik nggak kedengaran ya? Bisa saya dengar? Iya. Siap. Tadi putus-putus.
Ya, ini terkait dengan pemanfaatan Panik ya, pemanfaatan energi bagi kebutuhan masyarakat lokal ya. Apakah sudah terdistribusi dengan cukup bagus ya di Indonesia? Kita ambil di dalam kasus dua kasus ya. Kasus pertama BBM, saya kira Pertamina punya jaringan yang sangat luas karena di situ ada kategori BBM. Jadi ada yang BBM penugasan, kemudian yang dijual dengan harga pasar gitu. Nah, BBM penugasan ini ditugaskan pada Pertamina untuk daerah-daerah yang dianggap belum maju ya, sebagai bagian dari pemerintah untuk menjamin keadilan energi itu. Tetapi kemudian selain itu, kedua kita lihat listrik. Ya. Kalau tidak salah tingkat elektrifikasi kita sudah lebih dari 90%. Ya. Sehingga kemudian sebenarnya secara agregat listrik kita itu surplus. Nah, karena surplus, pemerintah lalu mulai berpikir tentang mobil listrik itu. Ya. Nah, dalam kaitan dengan keadilan, ya, untuk daerah-daerah yang dianggap belum terkoneksi dengan jaringan listrik PLN, itu ada dua kebijakan. Yang pertama adalah pengembangan energi listrik, kemudian juga di Indonesia bagian timur, termasuk di Flores itu. Sedangkan daerah-daerah yang nggak bisa panel surya, kebijakannya itu adalah pengembangan PLTD. Ya. Nah, pilihan pada PLD karena kemudahan untuk mengangkut bahan bakar, kemudian kemungkinan untuk mengoperasikan secara otonom tanpa harus melibatkan jaringan interkoneksi PLN, sehingga kemudian dipakai untuk daerah-daerah terpencil. Jadi PLTD itu masih menjadi alandalan untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau karena pertimbangan kemudahan transportasi bahan bakar dan macam-macam itu. Sehingga kemudian saya mengatakan bahwa ya dengan segala kekurangan pemerintah berusaha keras untuk mencapai tujuan keadilan energi. Cuman pertanyaannya kedua itu berkaitan dengan keberlanjutan Pak Goris. Ya. Jadi temuan kita sementara di dalam kasus di Ngada itu, di Flores itu persoalan tentang integrasi teknologi energi terbarukan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ini berkaitan dengan misalnya kapasitas lokal untuk memelihara instalasi itu. Nah, kalau itu tidak diperhatikan, maka kemudian 3-4 tahun mungkin panel surya bermasalah, tapi masyarakat tidak punya kapasitas teknis untuk merawat, bahkan mereka tidak tahu kemana harus mencari komponen misalnya untuk mengganti komponen yang rusak, ya lalu kemudian ya menjadi barang yang tidak berfungsi dan harus pasang baru lagi kan. Jadi ada persoalan tentang bagaimana masyarakat dididik untuk memelihara kemudian mengembangkan, menjaga instalasi energi terbarukan misalnya panel surya. Itu aja sebenarnya. Oke, Kakak Nika, ini mungkin yang juga sangat penting ya, terkait dengan sejauh mana sih kontribusi dari energi nasional terhadap pembangunan bangsa, terutama misalnya kesadaran terhadap berbangsa dan bernegara gitu ya. Tadi menarik ya dari risetnya Kak Nik di Jawa tentang listrik itu menghadirkan kesadaran masyarakat tentang negara gitu ya, merdeka bertahun-tahun baru menikmati kemerdekaan ketika ada listrik. Nah, jadi sejauh mana kontribusi dari energi nasional, terutama terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara? Baik,
seperti yang saya katakan tadi bahwa akses energi, kesempatan untuk menikmati energi listrik misalnya, kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa kita ini adalah bagian dari sebuah nation yang disebut Indonesia gitu. Karena begini, ketika kita bicara bangsa, lalu kemudian kita bicara negara, itu dua hal yang sering dipertukarkan, tetapi sebenarnya secara konseptual bisa dibedakan. Bangsa itu ikatan psikologis emosional, ya. Dan ketika kita bicara bangsa, kita tidak bicara salah siapa, kita tidak bicara saya dapat apa kan? Ya. Kita bicara pokoknya saya orang Indonesia, ya mati untuk Indonesia. Nah, ketika kita bicara Republik Indonesia, kita bicara unit hukum, unit politik, dan di situ kita bicara tentang hak dan kewajiban. Jadi ini dua hal berbeda yang sering dipertukarkan satu sama lain. Nah, ketika saya misalnya, ketika warga tinggal bertahun-tahun tidak punya jalan, tidak punya listrik, gelap gulita malam, tidak punya jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi tidak air ada. Bersih juga ya, air bersih sebagai energi juga lah. Air bersih tidak ada. Ikatan, menurut saya ikatan sebagai bagian dari bangsa itu kemudian bisa dipertanyakan, ya. Karena persoalan sense of nation itu berhubungan dengan pengalaman bersama. Jadi kalau kita misalnya ingat mungkin Benedict Anderson ya, bicara bangsa sebagai komunitas imajiner. Ya. Nah, imajinasi kita tentang bangsa itu juga dipengaruhi oleh pengalaman bersama. Selain misalnya media cetak yang mentransfer informasi tentang keindonesiaan itu. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah pengalaman bersama itu. Sepanjang era kolonial, kita mengalami penjajahan secara bersama. Nah, ketika merdeka, pengalaman akan kemakmuran dan kesejahteraan lah yang menjadi dasar dari ikatan kebangsaan itu. Dalam aspek inilah bagi saya energi memainkan peranan sentral. Ya. Pada saat saya mengalami bahwa pemerintah memperhatikan kebutuhan saya akan listrik, akan jaringan telepon, jaringan jalan, kemudian ya, saya lalu merasa sebagai bagian dari Indonesia. Dan itu berhubungan dengan kedua. Ketika saya merasa bagian dari Indonesia, saya kemudian berpikir bahwa saya punya hak dan kewajiban. Dan itu berkaitan dengan negara dan pemerintah. Jadi secara konseptual kita bisa menghubungkan akses dan keadilan energi itu pada semakin kuatnya orientasi kita, identifikasi kita dengan keindonesiaan itu. Gitu, Pak. Ya. Oke, Kak Nik ya, karena waktu kita terbatas, rekomendasi apa nih yang bisa kita sampaikan khususnya kepada pemerintah ya, terkait dengan 3 hal yang disampaikan oleh Kak Nik ya. Yang pertama, bagaimana pengelolaan energi yang berbasis pada kebutuhan atau pada keadaan masyarakat lokal. Kemudian yang kedua, bagaimana distribusi energi yang berbasis pada keadilan dan pemerataan ya. Dan yang ketiga tentu saja adalah bagaimana kebutuhan terhadap energi ini bisa menjadi penguat terhadap integrasi nasional. Ada 2 strategi yang saya pikirkan bisa dikembangkan secara bersama. Jadi sentralisasi dan interkoneksi yang berjalan bersamaan dengan desentralisasi gitu. Yeah. Sentralisasi dan interkoneksi itu saya bicara tentang misalnya yang reliable dan stabil itu bisa diintegrasikan satu sama lain dan kemudian dikelola secara terpusat dengan mengembangkan sistem listrik cerdas misalnya. Ini kita bicara listrik ya. Misalnya untuk menciptakan